Lah Mbah Kidir ini datang. Terus saya tuh giniin, Sri, iki lho, kandane kok ngeyel gitu, Mbah Kidir tuh ngomong gitu. Kamu tuh, Sri, kamu tuh lo kok ngeyel, dibilangin kok nggak bisa gitu. Kamu tuh mau nyari apa, hidupmu lo ditentukan sama Gusti Allah. Udah nggak usah nyari guru-gurumu kan saya gitu. Kamu tuh kesini mau ngapain kan gitu kan? Kamu mau kaya ya? Nih kalau mau kaya nih ambil nih bulu saya kayak gitu. Bulu saya ini ambil, nanti kamu akan jadi kaya katanya gitu, nggak usah kerja. Saya rela kok kamu ambil bulunya kayak gitu mas. Langsung ini saat ditarik nggak boleh mas. Terus gendrunya itu begini, kalau kamu mau ngasih anak ini kaya, kamu yang ngambilin kayak gitu. Gendrunya tuh jadi suruh nyabutin sendiri gitu mas, bukan saya yang nyabut. Oh, oke. Kalau saya yang nyabut berarti kan saya yang minta pertolongan gendru itu. Jadi bahkan sampai Eyang Lawu pun nyuruh ibu jalanin hukuman yang nolong Mbah Kidir. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Kemarin kita mendatangi salah seorang narasumber spesial di wilayah Sragen, Jawa Tengah. Dan alhamdulillahnya hari ini narasumber spesial tersebut sudah hadir kembali di studio. Ya, saling mengunjungi, saling silaturahmi, jadi banyak rezeki. Belum mau tahu kan siapa orangnya? Langsung aja gue perkenalkan dengan Ibu Sri, apa kabar? Baik, sehat. Mas Arfi sehat? Alhamdulillah. Ibu udah berapa hari di Jakarta, Bu? 3 hari. 3 hari. Berapa lama rencananya nih? 5 harian lah. Ya kalau bisa 2 minggu, Bu. Aduh, udah kebanyakan, udah capek kesana kesini. Biar saya banyak cerita. Yeah. Ini Bu Sri, ini kemarin ceritanya itu yang kita angkat di Sragen. Alhamdulillah, Bu. Itu respon penontonnya luar biasa dan itu banyak banget yang nanyain, Ibu Sri rumahnya Sragennya di mana? Nomor teleponnya berapa? Oh, pusing saya, Bu. Dan itu, Bu, ada beberapa yang request ke saya, Mas, tolong dong kisahnya Ibu Sri itu yang selama dia 3 tahun di Alas Purwo dan Alas Ketonggo itu, tolong diceritakan secara detail, Mas. Dan itu kan dari Alas Ketonggo ke Banyuwangi kan jauh, itu gimana ceritanya, Mas? Jadi tolong tanya, pada penasaran, Bu. Makanya hari ini saya todong Ibu untuk cerita. Lu pengen tahu kan ceritanya? Langsung aja lu dengerin dari Bu Sri langsung, dan gua nggak potong. Ibu Sri, silakan. Di episode ini, Ibu Sri akan menceritakan kehidupannya saat menyepi ke dalam 2 hutan, yaitu Alas Ketonggo dan Alas Purwo, beserta perjalanannya. Ibu Sri selalu didampingi dan ditolong oleh 2 sosok, yaitu Eyang Lawu dan Mbah Kidir. Akan tetapi di akhir cerita, kita akan tahu mana yang terbaik dari keduanya dan dapat menolong bahkan mengembalikan Bu Sri ke keluarganya. Mari kita ikuti sampai selesai. Jadi gini, waktu itu yang saya udah cerita yang saya nyumpahin itu kan. Sampai kejadian terus saya bilang sama ibu saya mau ke hutan itu loh mas. Jadi ya intinya saya ingin mencari tenang biar jiwa saya itu tenang mas, karena sakit mas, rasanya tuh sakit kayak nyesel gitu, kayak utang nyawa gitu loh mas. Kata utang nyawa makanya saya harus tebus kan. Jadi berani berbuat kan memang harus dipertanggungjawabkan, itu wujud pertanggungjawaban saya. Jadi saya pergi ke Alas Ketonggo itu mas, sampai di Alas Ketonggo itu sendiri, Bu? Ya sendiri, masa ada temennya. Cuman waktu datang ke Alas ya diantar. Oh, gitu. Iya, terus di Alasnya sendirian. Memang saya sengaja untuk tinggal aja, tinggal pulang gitu loh. Cuma di drop aja? Saya udah setelah diantar, perkiraan Mas Heru yang ngantar saya tuh mungkin cuma di pinggirnya gitu loh mas.
Di pinggir kan banyak kayak situs yang namanya Srigati, terus Lega-Lego, terus ada yang apa namanya, itu kan petilasan yang Joko Tingkir itu. Perkiraan Mas Heru itu mungkin anak pasti cuma di pinggir kan gitu, jadi bisa dikunjungi kan gitu. Tapi kan saya enggak, saya akhirnya kan masuk ke dalam Mas. Ya karena saya pengen nebus itu gitu loh. Terus saya masuk ke dalam itu, ya tinggal di dalam hutannya. Sampai di situ itu, ya kalau mungkin kan banyak bertanya makannya apa kan gitu kan Mas. Ya makan senemunya Mas. Ketemu ulet ya makan ulet, ketemu pokoknya ya senemunya gitu loh. Nah di situ itu sampai saya tuh tiap malam itu kan, saya tuh sukanya kungkum Mas. Tahu kungkum nggak? Kungkum itu apa ya? Kungkum tuh berendam di tempuran. Jadi dua pertemuan sungai gitu loh Mas. Dua aliran air sungai pertemuannya. Jadi itu namanya kan tempuran. Kalau orang Jawa tuh tempur bertemu kan, itu. Nah, saya tuh suka berendam di situ Mas. Berendam. Ya maksud saya itu sambil nginget apa yang saya lakukan, salah dan sebab akibat gitu loh Mas. Sampai saya tuh ketemu tuh, kalau di tempuran itu pasti saya digodanya sama, kalau orang Jawa bilang tuh terbelo itu peti mati itu loh. Peti mati itu selalu jalan strek gitu, terus nanti balik lagi kayak gitu. Di air sungai itu? Terbang, jadi terbang Mas. Peti mati itu terbang. Gitu. Setiap saya buka mata kan, kalau buka mata itu masih gitu Mas, masih melayang-layang gitu peti mati itu. Di situ itu hujan. Terus kalau di tempuran itu kan ada 2 jambu nih Mas, 2 jambu, pohon jambu itu sebelah kiri sama kanan. Itu jambunya sama, jambu alas, sama bentuknya, sama pohonnya, sama buahnya. Tapi anehnya yang sebelah kiri ini manis, yang sebelah kanan ini pahit, rasanya sepet. Oh gitu? Iya, itu masih ada sampai sekarang jambunya itu. Saya terakhir ke sana kemarin bulan apa ya? Itu masih ada. Nanti saya kasih videonya pas Putra saya kungkumin di situ. Putra? Iya. Umur berapa? Baru aja bulan berapa ya? Ada videonya. Saya bawa tentara kan, tentara lagi ya habis pulang dari Papua kan, mereka terus pengen dibersihkan, ya saya bawa ke tempuran itu. Iya, Putra dapat batu akik itu sekarang dipakai sama ayahnya. Begitu, Putra dapat batu? Iya, dia nggak mau ditemenin waktu kungkum itu, nggak mau ditemenin ya. Wah, pinter wani berendam sendiri. Ada ke sono, doa sama mbahnya. Laki-laki. Kak. Cici mumet kendas. Kau udahan? Putra itu sendiri, nggak mau barengan. Gitu. Iya. Dan itu Bu, nah prosesnya setelah itu Bu, dari kan Ibu datang tuh, Ibu ngomong terus di Alas Ketonggo itu isinya apa aja sih Bu? Itu tempat banyak. Apa aja dan ada gimana? Jadi aja? Kalau di tempuran itu pertama kali kita masuk pintu gerbang itu di sebelah kiri itu ada namanya Palereman Srigati. Jadi di situ itu konon dulu katanya nih Mas, katanya itu Prabu Brawijaya V istirahat di situ. Terus masuk ke kanan itu ada satu tempuran, itu tempur kali tempur yang memang kalau orang Jawa itu jujukan, tujuan orang Tirakat itu biasanya di situ. Itu namanya tempuran. Terus sebelah kiri itu ada namanya Korigape, terus pokoknya banyak situs di situ lah Mas. Nah, kalau saya nggak mau di situ Mas, itu kan di pinggir, sudah pasti itu orang banyak ke situ. Betul. Waktu saya tinggal di hutan. Jadi saya itu
di sepanjang sungai ini kan banyak situs nih Mas. Tapi jarang yang tahu. Jadi sepanjang tempur, habis tempur itu ke bawah itu ada sebelah kanan itu namanya Korigapit, itu kubangan air, terus di bawahnya ini ada pohon bambu Mas. Itu numbuh di dalam air. Iya, logikanya kalau bambu di dalam air mana bisa numbuh, mati ya kan. Itu numbuh Mas. Itu bambu petuk yang asli kali ya. Iya. Cuman mungkin orang nggak tahu ya. Terus itu karena berada di sepanjang sungai itu Mas. Orang nggak mungkin tahu. Nah, terus di sampingnya agak ke sono sedikit ini ada namanya Batok Bolu. Batok Bolu itu jadinya batu nih Mas. Batu itu ada lubangnya 3 itu loh. Itu persis kayak batok atau batok nggak? Kayak batok itu di situ. Nah, saya biasanya menyendirinya di situ Mas. Kalau nggak di situ ya di Sentong Lele ini. Nah, saya tidurnya di mana? Saya tidur kadang di atas batu. Kadang di tengah sungai itu kan batu gede-gede Mas. Saya kadang tidur di situ. Terus ya kadang saya tidur di bawah pohon kayak gitu. Itu kan sungai Bu, artinya nggak ketemu hewan-hewan. Loh banyak Mas, hewan. Ular tuh kalau saya lagi kungkum kadang ular tuh jalan. Nggak ganggu dia? Nggak, ular tahu lah Mas. Hewan tuh sebenarnya juga tahu kok Mas. Saya pernah ketemu harimau di Alas Ketonggo itu. Cuman harimaunya itu bukan harimau asli. Oh, oke. Tapi kalau monyet apa itu masih banyak. Di situ tuh ada. Gitu. Terus selama di hutan itu ya namanya di hutan makan ya seketemunya Mas. Nah, tiap malam tuh saya tuh selalu ada di Alas Ketonggo itu ada satu gendruwo. Itu matanya cuma satu di sini Mas. Cuma satu. Matanya cuma satu di sini, merah dia. Dijidat gitu? Mohon maaf, wujudnya gendruwo itu kan namanya jin itu nggak ada yang bagus Mas. Wujudnya itu nggak ada yang bagus. Makanya jangan pernah ngarep-ngarep ketemu setan atau ketemu jin. Pingsan. Gitu ya? Nggak ada yang bagus, bentuknya tuh nggak ada yang bagus Mas. Begitu. Terus nah ini jin ini kan gendruwo ini kadang kan nyamperin saya Mas. Nyamperin saya, dia tuh pengen gini, kan nanya saya, kamu tuh kesini mau ngapain kan gitu kan. Kamu mau kaya ya? Nih kalau mau kaya nih ambil nih bulu saya kayak gitu. Bulu saya ini ambil, nanti kamu akan jadi kaya katanya gitu, nggak usah kerja. Gitu. Saya rela kok kamu ambil bulunya kayak gitu Mas. Ditawarin? Terus tapi yang lawu ini dateng kan, si non lawu ini dateng. Kalau dateng pasti sama kudanya itu Mas, dia pasti naik kuda, nggak mungkin nggak. Langsung ini saat ditarik nggak boleh Mas. Terus gendruwonya itu diginiin, kalau kamu mau ngasih anak ini kaya, kamu yang ngambilin kayak gitu. Gendruwonya tuh jadi suruh nyabutin sendiri gitu Mas, bukan saya yang nyabut. Oh, oke. Kalau saya yang nyabut berarti kan saya yang minta pertolongan gendruwo itu. Benar. Tapi kalau gendruwo itu yang ngasihnya ini, misalnya ini buat kamu, itu saya nggak akan ada orang bilang tuh imbal baliknya tuh nggak ada kan gitu loh. Di situ terjadi perbincangan bahwasanya kamu jangan pernah mengganggu anak ini, gitu. Maksudnya saya itu loh, karena dia yang ngomong saya, kamu kalau berani ganggu anak ini saya hancurkan kayak gitu. Yang laut tuh bilang gini. Jadi selama di Alas Ketonggo ini alhamdulillah banyak gangguan, tapi nggak sampai yang fatal gitu loh Mas, maksudnya. Tapi saya pernah juga ditendang jin itu sampai mencelat sini, saya gosong semua Mas. Kenapa? Gara-garanya kenapa tuh? Itu kan saya tuh kayak ya namanya di hutan sendiri kan kadang iseng ya Mas ya. Iseng, saya tuh kan pergi keluar ke arah tempur yang banyak peziarahnya tuh, saya minta hiu, tahu hiu nggak? Dupa ya? Ya dupa itu kan saya bakar gitu loh Mas, saya bakar. Saya kan tahu namanya. Saya panggil, Mbah, teko moro mrene Mbah. No. Setiap kali dia datang hiu itu saya matiin Mas.
Nanti saya itu lagi nyalain lagi, dia datang matiin lagi kayak gitu. Akhirnya saya ditendang Mas, mencelat, saya jatuh ke batu tuh hampir 3 meter tuh, mencelat saya. Kayak terpaku gini doang gitu, tapi saya bisa mencelat Mas, bener. Mental beneran, itu saya seminggu nggak bisa bangun. Seminggu lebih, hampir 12 hari saya nggak bisa bangun tuh. Nggak ada yang nolongin, nggak ada. Saya mikirnya lah mati, saya bilang gitu. Iya, saya mikirnya, ya Allah kalau memang saya mati, ya mungkin maksud sih nggak bakalan nyisa, mungkin ada kerangka saya atau apa. Iya Mas, nggak bisa bangun Mas. Muntah darah saya di situ Mas. Sampai muntah darah ya? Nah itu mulai saya ketemu sama yang terakhir saya bilang Mbah Kidir itu. Awalnya gimana tuh Bu? Jadi waktu itu kan, saya kan muntah darah tuh Mas. Darah tuh udah, orang sini saya gosong loh Mas, bener-bener saya tuh gosong. Maaf, itu nendang makhluk apa Ibu? Jadi dia tuh tinggi banget, tinggi sampai kepalanya tuh saya nggak ngeliat. Saking tingginya Mas. Jadi dia tuh badannya tuh kurus gitu loh Mas, kurus. Cuman tangannya nih, jarinya nih panjang banget. Iya, panjang. Terus kakinya nih, mohon maaf kayak tulang doang gitu loh Mas. Tapi tinggi? Tinggi banget, tinggi. Saya nggak bisa kelihatan itunya. Terus ditendang di situ, saya orang kena batuan, sini kosong, muntah darah. Saya tuh hampir 12 hari nggak bisa bangun, nggak makan Mas. Ya nggak bisa bangun, gimana cari makan ya? Iya, gimana? Nggak makan saya Mas, 12 hari itu. Cuma minum air itu doang, air dari kali itu saya minum kayak gitu. Terus ada mbahnya ini kan, ya saya bilang, Mbah Kidir itu bilang gini, kamu tuh kapok pora, kapok tau enggak? Kapok. Kamu tuh kapok enggak, kata itu. Orang tuh kalau dia nggak ganggu, jangan kamu ganggu, ke saya tuh gitu. Itu pertama kali si Mbah itu ketemu. Terus kamu tuh di sini mau ngapain? Kita apa bahasa Jawa kan Mas. Kamu tuh di sini mau ngapain kayak gitu. Saya tuh nggak pengen ngapa-ngapain Mbah, mau nebus dosa. Lah nek nebus dosa kamu mati dulu, baru nebus dosa kayak gitu. Bener. Iya Mas, kamu mati dulu baru nebus dosa kayak gitu. Terus udah mati dulu ya gimana Mbah, mati Mbah, mati kayak gitu. Terus saya tuh nahan sakit Mas, udah nggak bisa apa-apa terus. Kamu tuh udah itu enggak kapok enggak? Kapok tuh maksudnya tobat enggak gitu loh Mas, tobat. Ya Mbah, tobat Bang. Terus yowes ini sembuh, tak sembuhkin, tak obati, tak sembuhkin. Kamu nanti tak ajari ilmu kayak gitu Mas. Nanti kamu gurunya saya gitu. Oke. Nanti guru kamu tuh saya sama alam kayak gitu. Kata si Mbah ini. Okay. Nanti guru kamu saya sama alam kayak gitu. Wes ndak usah nyari apa-apa lagi, cukup saya sama alam yang jadi gurumu kayak gitu. Nah udah gitu kan Mas. Sama Mbah Kidir itu saya dikasih daun apa saya nggak tahu, daun gitu, kunyah gitu, suruh ngunyah Mas, suruh ngunyah, suruh nelen. Itu nggak berasa apa-apa daunnya, nggak tahu daun apa itu, kunyah telan. Terus 3 hari itu ini birunya ini udah berangsur sakitin tangan, nggak bisa gerak Mas. Kalau saya minum tuh sampai delosor kayak gini ke bawah tuh. Bener Mas, sampai delosor, sampai bener-bener nggak bisa gerak saya. Terus itu dipanggil kan, yang tinggi besar tuh. Oh yang tadi nendang? Dipanggil sama Mbah Kidir itu. Oke. Rene, gitu. Rene teko gitu. Datang dia Mas. Datang, cuman dia mengecil. Setelah mengecil itu saya lihat apa? Sini ada tanduknya Mas. Tanduknya terus. Mohon maaf, ini mulut bukan begini. Jadi mulutnya ke atas begini? Gitu. Oke. Terus saya diludahin sama dia, terus ininya sembuh, 3 hari itu sembuh sama. Diludahin sama dia. Tapi dia nggak ngomong apa-apa? Enggak. Akhirnya setelah kejadian mbahnya ini sering datang Mas ke saya tuh. Terus? Sering datang, terus yang ngajarin saya, Gusti Allah itu tidak akan merubah
tujuan dari akhir hidupmu itu Gusti Allah tidak akan merubah. Cuman di sepanjang perjalanan hidupmu itu akan ada banyak cerita yang akan menguatkanmu gitu loh Mas. Paham nggak? Maksudnya, jadi Allah itu tidak akan merubah kita itu seperti apa, itu emang itu udah digariskan kita seperti itu. Cuman di sepanjang perjalanan ini akan banyak cerita-cerita yang itu akan menguatkan kamu kayak gitu. Tempaan hidup. Ya terus padahal maksudnya pripun Mbah? Intinya yo kowe lakonono, jalani kayak gitu loh Mas. Jalanilah no. Terus saya itu begini Mas. Hidup itu urip kuwi wis ditentuke karo Gusti Allah kayak gitu Mas. Hidup itu ya ditentukan sama Allah. Cuman manusia itu hanya menjalani kayak gitu. Lakoni ora mergone manusia itu tidak bisa milih gitu loh Mas. Nggak bisa milih mau jadi apa seperti apa, nggak bisa. Udah gitu. takdirnya. Nah setelah itu mbahnya ini sering pokoknya yang ngajari saya ilmu agama sampai saya dikasih ajian. Kowe urip ning alas, kamu hidup di hutan kayak gitu. Nyo tak wahi ilmu sapu regel Mas, tau nggak sapu regel? Apa itu? Sapu regel itu buat nunduk kayak apa aja Mas. Oh ya? Iya. Hewan? Hewan, kalau hewan enggak. Pokoknya jin-jin ya pokoknya sama manusia tuh tunduknya makhluk alam sebelah lah intinya. Sama sapu regel itu tunduk Mas. Oh gitu. Jadi gimana tuh? Misalnya ibu ketemu misalnya ketemu jin lah Gandarwo gitu misalnya. Itu gimana tuh? Kan waktu terakhir saya kelas Ketonggo kan saya dikejar-kejar Gendro tuh, yang videonya saya kirim ke Mas Rizky itu loh. Saya belum lihat tuh. Oh ada videonya? Ada. Wah keren ya, baru lihat. Ya, terus. Saya dikejar-kejar Mas sama. Sebenarnya bukan dikejar, mungkin ini yang Gendro yang saya bilangin itu loh, yang temenan sama saya itu loh yang Mas. Yang bulu itu. Itu kan mungkin karena saya di situ dia berasanya kok kayak kenal gitu loh. Saya kan masuk ke hutan tuh sendirian. Saya pengen nampak tilas lah sendirian. Putra sama mas-masnya yang tentara ini kan udah ke warung kan. Di Ketonggo tuh banyak warung. Jangan disangka nggak ada warung. Nanti kapan-kapan kita nampak nilas sana ya. Catat ya ntar gue tagih nih. Di sana juga ada Bang Goibnya lah. Oh iya? Ya. Maksudnya Bang Goib gimana tuh? Jadi gini, saya kan namanya dutan kan nggak punya duit ya Mas ya. Setelah dikasih ilmu sama Mbak ini, Mbah, kan Mbahnya ini bilang gini, kowe aja nyolong, kamu tuh jangan nyolong. Memang saya tuh kalau dutan tuh kadang nyolong sajen Mas. Karena lapar. Iya lapar. Kalau orang tuh, misalnya orang mandi di Sendang Derajat ini Mas, orangnya lagi mandi sajennya saya colong, saya lapar Mas. Iya bener. Saya ketemunya nasi kalau ada yang sajenan itu Mas, saya colong. Terus Mbah, lah kalau nggak nyolong, saya makannya pengen makan nasi, Mbah pengen makan enak begitu. Ya orang namanya orang manusia belum berapa saya nggak pengen makan enak toh. Terus iya nih tak duduin, tak kasih tahu gitu loh Mas, Mbahnya nih. Saya di bawah tuh Mas. Yang sebelum tempuran itu sebelah kiri itu ada petilasannya Joko Tingkir, saya lupa namanya apa, pokoknya petilasan Joko Tingkir itu. Itu di situ tuh Bang Goib Mas. Jadi kita tuh bisa minjem duit ke itu, ke yang goibnya di situ. Bentuknya apa dia? Ya uang. Oh gitu, uang bener? Iya. Orang saya pakai buat belanja. Kalau nggak percaya nanti saya ajak ke Alas Ketonggo. Di situ ada warung namanya Mbak Sri. Kenal sama saya nggak? Pasti kenal Mbak Sri itu. Ini maksudnya utang nih. Namanya juga Mbak Sri warungnya gitu. tuh. Berarti minjem di Bang Goib buat belanja di Mbak Sri gitu? Iya. Terus gini, saya tuh gini, Mbak, gimana Mbak caranya? Gitu. Gini tak ajarin. Sama Mbaknya tuh saya diajari satu doa Mas. Satu doa, weh ngomong luwe. Ya, tapi doa ini nggak bakal saya bukan di sini ya kan. Nanti orang-orang pada nyoba lagi. Kalau udah off kameranya.
Saya cari mas di situ. Bener mas, muncul uang 50 ribuan. Ah gitu. Tapi itu nggak ada efeknya bu? Ya namanya utang kita ngembaliin lah mas. Nah, itu gimana tuh? Cuman kan dia nggak pakai tumbal mas. Oke. Jadi dia ini punya, kita itu pinjam duit buat belanja. Nah, ini nanti duit itu akan kembali lagi ke kita gitu loh mas. Misalnya saya belanja nih ke masnya. Uang 50 ribu. Nanti dikembalikan kan. Tapi uang 50 ribu lagi kembali ke saya lagi nanti. Gitu. Ngerti. Nggak habis-habis. Iya. Kenapa nggak minta 100 ribuan bu? Enggak, waktu itu kan saya karena lapar mas. Iya. Saya nggak mau. Bener. Betul, saya punya duit buat makan kan. Tapi itu nggak masuk kategori pesugihan bu? Bukan. Saya pesugihan apa nggak peduli, pokoknya waktu itu saya lapar aja. Bener. Yang penting bisa makan dulu bu ya. Makan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya nggak diambil kan itu. Berarti bukan pesugihan kali. Iya. Amin. Berarti itu ibu minjem datang gitu, datang terus gimana tuh bisa keluar uangnya? Itu kan ada situ kan banyak kayak nggak tahu tuh pusaka, itu pusaka asli apa pusaka emang ditaruh orang di situ, saya kan nggak tahu kan. Itu keluar dari situ tuh kan ada tempat bunga tuh mas. Keluar dari bunganya itu. Cuman ketika saya mau ke Alas Purwo tuh uang saya kembalikan lagi mas. Oh, ditaruh nggak dibawa ya? Enggak. Karena saya kan mintanya untuk makan waktu di situ. Sekedar buat makan. Di Alas Ketonggo tuh banyak mas kayak gitu. Apalagi itu? Terus ada yang namanya Tugu Mas tuh. Tugu Mas juga pesugihan, cuman kebanyakan orang Cina yang ke situ tuh. Minta apa mereka? Ya kaya, minta kaya. Itu di sebelah Tugu Mas itu ada satu jembatan. Itu jarang sekali bisa dibangun. Setiap dibangun pasti ambrol, dibangun ambrol. Oh gitu? Iya. Di Alas Ketonggo itu mas. Nah terus setelah saya di sana tuh mas, di Alas Ketonggo itu kan, saya tidak hanya di Alas Ketonggo mas, kadang saya perjalanan ke Gunung Wilis ngikutin Mbah yang Lawini. Saya disuruh ke Gunung Wilis jalan kaki mas. Jalan kaki itu? Oke. Jalan kaki. Bisa berapa hari itu bu? Kalau sama mbahnya ini nggak lama. Oh, curang. Curang nih pakai cheat. Oh, tuh kejawab tuh. Cuma berapa hari kan? Curang. Tapi kalau nggak itu ya 2 minggu itu baru nyampe. Kalau aslinya. Oke. 2 minggu. Ya paling cepat seminggu lah kalau jalan terus nggak berhenti itu seminggu nyampe. Dan itu ibu hanya makan apa yang ketemu di jalan. Karena itu disebutnya topo ngedan mas. Jadi ya kayak orang gila itu. Gila ya. Oh makanya kan kalau kita ngeliat itu jangan orang ini lagi lelaku lah bahasanya. Itu topo ngedan namanya. Saya emang ngedan mas, untuk menebus kesalahan saya tuh saya laku topo ngedan. Emang bener-bener kayak orang gila. Ya nemu sisa makanan di jalan ya dimakan. Lapar kok. Iya. Gitu. Iya. Tapi saya nggak pernah minta mas, nggak pernah minta, nggak pernah itu, enggak. Nah setelah itu ibu, itu kan masih Alas Ketonggo nih. Ibu memutuskan untuk pindah dari Alas Ketonggo tuh akhirnya karena apa bu? Jadi gini, karena di Alas Ketonggo ini kan, kalau menurut saya ini terlalu rame ya mas, terlalu banyak peziarah. Jadi udah nggak tenang gitu loh. Terus si Nuwun pun juga bilang bahwasanya, ayo tutupnya lakumu tekoitan gitu. Menyuruh saya itu untuk menjalankan itu sampai pucuk etan, sampai pentok etan kan Banyuwangi mas. Jawa sebelah timur kan Banyuwangi kayak gitu. Jadi saya ke Alas Purwo itu. Nah selama perjalanan ke Alas Purwo itu mas banyak banget hal-hal goib gitu. Hampir sepanjang jalan tuh, dan sampai saya ketemu di Alas Sampung itu daerah Ponorogo mas. Itu tuh hutan jati, cuman apa ya mas, jati semua sih.
itu juga yang nunggunya gendruwo mas, kebanyakan tuh gendruwo. Karena yang usil itu, jin itu yang usil tuh gendruwo, lainnya tuh nggak usil mas. Jenis genderuwo ya? Dan dia yang salah satu yang paling kuat berarti? Iya. Nah di Alas Sampung tuh gini mas, satu ada ular tuh gede biang, itu saya jalan kaki mas malam, jalan kaki mau ke Purwo, itu jalan kaki terus ada ular tuh gede biang mas, gede besar, sepohon kelapa lebih lah. Ular bener ular apa? Ular bener atau ular? Kayaknya sih enggak ular. Itu cuman nggak kelihatan kepalanya mas, nggak kelihatan kepalanya. Terus satu gini, Mbah, saya kan mau lewat Mbah, jangan diganggu Mbah, saya numpang lewat. Itu di Alas Sampung, daerah Ponorogo. Nah udah gitu tuh tiba-tiba mas ada kayak rombongan orang mau nyangkul itu loh, bener pakai cangkul, pakai caping. Pakai caping itu. Saya ikutin lah, batinnya saya mungkin itu mungkin penduduk kampung lah, mau ke sawah gitu. Orang ada yang bawa nasi, kembali lagi lapar itu lagi mas, ngikut sama mereka saya mas. Terus ada yang bilang gini, sini kamu lapar ya no, kue luwe ya no. Terus nggih kula luwe no. Makan mas di situ pakai daun jati itu, diambilin nasi sama mereka. Makan, saya tuh makan mas. Setelah saya makan tuh apa? Mereka tuh tertawa mas. Tertawa, boy, menertawakan saya nih mas. Menertawakan saya terus bilang gini, kue rasa balik, kamu nggak bakal bisa balik, kayak gitu. Kamu harus tinggal di sini bersama kami gitu. Terus saya kan nyadar ya mas. Ternyata apa yang saya makan itu darah tuh segini tuh mas, darah beku. Kayak kalau orang Jawa bilang tuh saren dulu, darah beku itu loh, segini tuh, nggak tahu tuh darah apa. Pokoknya tuh saya makan pakai daun jati itu, mulut saya merah semua mas. Tadi makan darah. Yang ibu lihat itu apa? Nasi? Bukan. Apa? Singkong. Oh singkong. Singkong sama ada nasinya sedikit, jadi banyaknya singkongnya. Tapi di itunya pakai daun jati. Dibungkusnya pakai daun jati itu mas. Darah itu mas. Terus saya langsung muntah-muntah di situ mas. Muntah-muntah. Nah alhamdulillahnya setiap saya ada masalah tuh yang lawu ini selalu datang mas. Tuh mereka begitu lihat yang lawu datang nih, kan yang lawu tuh kudanya kan pati gitu mas. Ada suaranya. Wabur mereka mas. Kabur. Terus yang lawu tuh bilang gini, iki lho ki Alas Sampung, jeneng Alas Sampung. Sing apa wae, jadi apapun yang setiap kejahatan yang ada di sini tuh pasti selesai di sini gitu loh mas. Selesainya itu entah mati, entah hilang nggak kembali gitu. Oh gitu. Di Ponorogo ini ya? Di Ponorogo. Itu namanya Alas Sampung. Nah, itu kalau nggak salah berbatasan sama Trenggalek kayaknya. Sama Trenggalek itu. Terus udah gitu kan saya melanjutkan perjalanan lagi. Terus saya tuh dipesan sama yang laut tuh gini, nek kowe luwe kalau kamu lapar jangan pernah minta kayak gitu loh mas. Ya tadi kan saya karena lapar kan minta sama mereka. Saya lapar kan, aku luwe njaluk kan gitu. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh minta pada siapapun itu loh mas. Makanya sekarang yang saya pegang itu mas, saya ngobati orang saya nggak pernah minta mas, nggak pernah apa. Jadi ya itu yang saya pegang omongan itu. Nah perjalanan sampailah di Alas Purwo Banyuwangi itu mas. Nah di Alas Purwo Banyuwangi itu kan terkenal jalmo moro jalmo mati, artinya siapa yang datang dia akan meninggal kan gitu. Oh gitu. Iya. Di Alas Purwo itu orang tuh gini mas,
Pertama kalau nggak mati karena demit ya mati karena hewan. Maksudnya mati karena demit gimana nih Bu? Jadi gini, kayak kalau di Alas Purwo itu memang benar-benar kan tidak semua orang berani masuk, Mas. Bener, angker banget itu. Pasti masuknya kan di pinggir aja. itu aja kan, yang di wihara itu kan. Kalau di dalamnya itu jarang yang berani masuk. Nah, saya tuh di situ ketemu sama orang itu umurnya 300 lebih. 324 tahun mungkin. Pertapa? Ya pertama, tapi mukso di situ, Mas. Oke. Saya ditanyain, kamu tuh ngapain? Kene iki ngopo, golek opo kayak gitu. Saya nutuke laku, Mbah. Nutuke laku tuh neruskan perjalanan hidup gitu loh, Mas. Terus perjalanan hidup, terus mbahnya bilang gini, orang ngapain kamu melakukan perjalanan hidup? Orang tuh nggak usah ngikuti hawa nafsu, jangan mengikuti hawa nafsu kayak gitu. Terus mbahnya ini bilang gini, aku harus nang kene 324 tahun ya, ora iso bali. Jadi mbahnya tuh nggak bisa kembali, Mas. Jadi udah di situ. Ketemu ibu bentuknya ini wujud ini atau halus? Wujud orang, cuman dia nggak muda, nggak tua, ya kayak umur 50 tahunan lah, bapak-bapak kayak gitu loh. Terus, dan dia nggak bilang kenapa dia begitu? Iya, jadi gini, dia tuh cerita gini, aku loh wis nang kene 324 tahun. Kamu tuh apa pengen jadi seperti saya kayak gitu loh, Mas. Nggak bakal bisa kembali kayak gitu. Terus saya tanya kan, lah emang nopo Mbah dek mboten mulih kan? Kenapa nggak pulang Mbah kan gitu? Terus udah gitu mbahnya bilang gini, karena dia tuh terjebak, Mas. Dulu tuh dia nyekutu gitu, Mas. Oh, nyugi? Bukan nyugi, sakti. Dia nggak jadi sakti, Mas. Maksudnya dia jadi orang kanuragan gitu? Tapi itu jatuhnya bersekutu juga? Oke. Dia punya kutu. Terus kowe pengen sakti kaya aku kayak gitu kan banyak. Mboten Mbah, kalau mboten pengen sakti. Wong wedok sakti mau ngapain toh Mbah? Perempuan mau jadi orang sakti ngapain toh Mbah? Saya bilang gitu. Ya logikanya perempuan mau ngapain? Mau jadi jawara. Ujung-ujungnya ibu-ibu rumah tangga ya kan. Bener. Di dapur kan masak terus. Udah gitu tuh itu, Mas. Banyak dibilang, kene narap sakti tak ajarin. Lah Mbah Kidir ini datang. Nggak tahu kenapa itu, pokoknya saya tuh banyak ditolong gitu loh, Mbak. Setiap Mas. akan tersesat gitu ya? Setiap akan tersesat tuh pasti ada pertolongan. Entah karma baik apa yang dilakukan leluhur saya tuh, di lalanya saya tuh selalu dapat pertolongan gitu loh, Mas. Terus saya tuh diginiin, Sri, iki lho, kandane ngeyel gitu, Mbah Kidir tuh ngomong gitu. Kamu tuh, Sri, kamu tuh lo kok ngeyel, dibilangin kok nggak bisa katanya gitu. Kamu tuh mau nyari apa? Hidupmu lo ditentukan sama Gusti Allah. Udah nggak usah nyari guru-gurumu kan saya kayak gitu. Di Alas Ketonggo kan banyak nih ngomong, gurumu kan saya gitu. Sampai Alas Purwo pun dia masih tetap. Ya? Iya. Terus. Nggak, Mbah, aku nggak nyari guru, Mbah, saya kan gitu. Ya orang saya mau nggak nyari guru kok. Saya loh, Mbah, aku loh, Mbah, ditawari sama Mbah ini loh, Mbah, gitu. Ditawari mau sakti enggak, terus Mbah gitu nih ngomong, wes tinggalan, suruh, wes tinggalan kayak gitu. Jadi selama di Alas Purwo itu saya ditemenin. Oke. Terus saya sampai akhirnya dibawa pulang itu ya mungkin karena melihat saya di situ godaannya banyak, Mas, di Alas Purwo itu. Nah, apa aja tuh Bu? Godaannya seperti apa aja Bu? Jadi di Alas Purwo itu kan ada namanya kasatrian, Mas. Kasatrian itu tempatnya di dalam alas itu. Itu ada satu ular. Itu tuh bentuknya kayak tiker tuh. Anyaman tiker yang dari Mendong, tau nggak?
Orang Jawa kan punya tikar yang dari mendong yang kecil-kecil tuh. Itu persis kayak gitu bentuknya. Jadi lebar, Mas. Nggak tahu tuh lebar tuh mungkin saking besarnya ular itu atau itu ular jadi-jadian, itu lebar, Mas. Orang kalau nggak tahu itu mungkin dikiranya tikar, duduk di situ gulung mati, Mas. Kebanyakan orang di Purwoto matinya karena ular kloso ini. Itu ular bener atau apa itu, Bu? Walau saya nggak tahu. Tapi setahu saya, kalau saya melihat nih, saya kan pernah mau duduk di situ, Mas. Sama Mbak Kitini saya ditarik, nggak boleh. Mati wengko, saya itu gitu, mbaknya itu. Mati wengko, lu gokono. Itu bener-bener gelar, Mas, gelar. Bagi yang lewat, ada tikar nih, gitu kan? Oh gitu. Mati wengko, kayak gitu ke saya itu. Iya. Bener, setelah saya gulung, Mas, dia. Apalagi, Bu, selain itu, Bu? Kalau di Alas Purwo tuh banyak, sebenarnya jinnya lebih ganas, Mas, di situ tuh Alas Purwo tuh. Bedanya dengan di Alas Ketonggo apa tuh, Bu? Kalau di Alas Ketonggo kan mereka ini kan interaksinya kan udah mungkin banyaknya berziarah ya, jadi interaksi dengan manusia tuh dia lebih sering. Udah nggak kan? terlalu primitif lah rasanya. Iya. Kalau di Alas Purwo, Mas, masuk ke suatu tempat ini nggak maksudnya yang jinnya ini nggak berkenan, habis, Mas. Bisa melakukan apa mereka? Jadi gini, saya tuh pernah itu udah masuk alas, sudah mau ke pantainya, Mas, ke pinggiran pantai itu. Saya tuh di situ. Ya kembali lagi karena saya tuh lapar, Mas, lapar. Di situ tuh ada kayak rimbunan bambu nih loh, Mas, kayak rimbunan bambu gitu. Nah, saya tuh ngeliat itu di situ tuh ada kayak nanas hutan, atau enggak? Nanas hutan tuh bentuknya lebih bulat tapi lebih kecil. Lebih kecil, ya. Lebih kecil Ya, dia. Kalau nanas hutan tuh dia lebih kecil. Saya makan lah, Mas, saya petik, saya makan lah, saya makan. Itu datang tuh apa, Mas? Orangnya tuh, mohon maaf, ini nggak ada kakinya, Mas, sini. Tapi dia bawa tombak. Nggak ada kakinya, seperut gini aja? Nggak, satu doang. Tapi dia bawa tombak, Mas. Tombaknya ini mengkilap banget. Terus itu apa namanya? Satu diginiin. Terus saya nangis, Mas, di situ, Mas. Saya mikir mati aku sebenarnya itu. Terus dia bilang gini, lancang banget, lancang sekali kamu, karo orang Jawa tuh. Kowe iki lancangnya ramuani mangan kui gitu. Kamu tuh lancang sekali berani makan buah itu, kayak gitu, Mas. Itu ternyata apa, Mas? Itu tuh ternyata itu bagi dia tuh kayak, mohon maaf, gimana ceritanya ya, kalau itu bakal anaknya gitu loh, Mas. Oh, tunas itu bakal tunas anaknya. Oke. Bakal anaknya gitu loh, Mas. Terus saya bilang, kula luwen, saya lapar, bahasa tuh lapar gitu. Terus kowe kudu mati, kudu ngijoli, kowe kudu mati, kamu tuh harus mati, harus mengganti ini, kayak gitu, Mas. Itu bener-bener satu diginiin, Mas, udah nggak bisa napas. Jadi saya tuh sampai naik, Mas, karena dicocok sama tombak ini saya naik ke angkat, Mas. Udah cocok tombak gitu? Dicucuk tombak gini saya ke atas gitu. Jadi mau diginiin gitu. Terus saya nangis di situ, Mas, nangis, orang namanya orang takut apa, nangis di situ. Terus akhirnya tuh dia tuh gini, saya tahu saya ngomong kamu gitu. Dia tahu yang ngomong saya. Cuman kamu sudah salah, kamu harus ngaku salah.
Saya memang aku salah mas, saya kan nyolong gitu mas, nyolong kan, nyolong. Pada akhirnya saya minta untuk saya tuh bisanya nebus apa kan gitu. Saya nebus apa mbak? Gue kudu melu aku, harus ikut dia ke alamnya dia mas. Dibawa masuk saya mas ke alamnya dia mas. Terus saya di situ disuruh apa mas? Maaf, saya tuh disuruh itu apa namanya? Ini kayak coba bujana gede gitu loh mas. Kalau orang Jawa bilang itu kayak kuali gitu loh. Kuali besar banget itu mas, kuali besar itu. Saya tuh disuruh itu apa namanya? Nyari kayu nih untuk bakar kuali itu mas. Oh, nyari bahan bakarnya kayu ini. Kayunya tuh saya nyari mas. Itu gede banget bejana tuh. Buat apa itu bejananya bu, setelah ibu? Nah saya nggak nanya itu, nggak tahu. Pokoknya sampai saya tuh gini, saya kan gini ya, katanya saya dimong yang lawu, ya kan. Mosok nggak bantuin saya, suruh nyari kayu mas, saya mas. Ngasih makannya tuh kalau udah dapet kayu. Itu. Terus yang tulungi yang, kalau pengen metu, saya pengen keluar dari sini yang lawa bilang apa? Lakonono gue salahmu kayak gitu. Tebus dulu salahnya. Bener nggak ditulungi ya mas. Dari situ saya tuh muangel mas, muangel. Oh setan, podo-podo setannya ragil ngewangi gitu mas. Ngedumel. Saya di situ. Nah, terus saya tuh gini, marah kan mas, saya tuh marah. Ternyata selama ini katanya saya dimong, ternyata saya memang dijerumuskan. Saya tuh merasa dijerumus kayak gitu. Saya nggak mau mas nyari kayu. Oh gitu? Tuh disuapeti mas, dipecuti. Itu bener sakit? Sakit mas, sakit, nggak bisa jalan saya. Saya tuh sampai ngelesot gini loh mas, ngerangkak gini. Ngerangkak mas, sampai saya ditolongin mbak. Bener-bener nong saya tuh mbak Kitir itu mas, bener-bener. Saya tuh ditarik, bilang gini, wes cukup kayak gitu, cukup. Neng dunia wis ngrasake siksa koyo ngene, arep mbok iso meneh model piye kayak gitu. Mbak Kitir tuh bilang gitu mas, ditolong saya. Baik banget ya Mbak Hidir ya. Ditolong sama mas. Kabeh mbok lakoni lho. Bocah iki lho wis nglakoni, wis ngaku salah, wis maksudnya saya tuh udah mau nyari kayu, sudah itu gitu loh. Wong sing gawe uripe iso ngampuni apa sing maksudnya sing gawe salah iso diampuni karo sing gawe kok kowe lho. Jenok ora iso padha-padha digawe karo Gusti Allah kok ndak bisa ngampuni gitu loh Mas. Jadi Allah tuh Maha Pengampun, kok kamu tuh sama-sama makhluknya nggak mau ngampuni. Nggak mau ngampuni gitu loh. Kata Mbah Hidi. Terus saya tuh udah nggak bisa apa-apa Mas. Memang bener-bener saya dulu sakit semua Mas. Rasanya sakit kayak perih gitu loh Mas. Perih kayak apa namanya? Bener-bener orang dipecuti kok Mas. Pecunya tuh kayak ada apa namanya? Itu apa namanya Mas? Rinya itu loh, kayak ada rinya. Oh kayak ada kaitnya itu ya? Itu darah semua Mas, tubuh saya tuh. Baju saya tuh sobek semua. Terus, wes cukup gitu. Terus begitu itu bilang, anak ini saya bawa pulang, tak go mulih, tak go metu kayak gitu Mas. Kata Mbah Hidir. Iya Mas, saya tuh langsung itu tidak bisa berdiri Mas. Berdiri itu nggak bisa. Orang ini kaki ini redek terus apa sih namanya gemeter terus Mas. Iya. Jatuh lagi terus akhirnya saya tuh keluar. Setelah saya keluar tuh jebule apa Mas? Itu ya saya tuh di itu rumpun bambu tadi, di luar rumpun bambu itu
Berarti rumpun bambu itu memang rumahnya dia kan gitu. Portalnya. Terus setelah saya sembuh dari itu, ya itu saya dibawa pulang sama Mbah Kidir itu. Itu akhir dari jadi gini itu. Ulu, kamu tuh mau nyari apa gitu? Nyari tenang Mbah. Tenang ora kata gitu. Enggak, mboten Mbah. Lho gue lho duwe wong tua ibumu kan gitu kan. Kamu tuh masih ada ibumu. Itu surgamu loh kayak gitu. Terus, tapi kan saya nggak punya uang Mbah. Nek mantuk piye kan gitu. Tak terkimu yang saya bilang, saya terus diajak pulang terus itunya disingkatin itu. Itu awal saya dipulangkan itu karena saya udah nggak ini Mas luka, sampai sekarang bekasnya masih ada. Oh gitu. Itu berarti bukan hanya maksudnya itu mungkin hanya di alam gaib tapi sampai luka nyata ya? Ada Mas, bekasnya di bagian situ masih ada. Jadi kayak apa ya, kayak bluret gitu. Bekas cambuk gitu ya? Ada bekasnya di perut tuh. Jadi bahkan sampai Eyang Lawu pun nyuruh ibu jalanin hukuman yang nolong Mbah Hidir ini. Baik banget berarti ya? Iya. Apalagi tuh Bu ya, yang Mbah Hidir sempat ajarin ke ibu tuh, maksudnya pesan-pesannya apa aja Bu, mungkin bisa berguna Bu? Iya kan, ini orang baik loh. Terus jadi Mbah Kidir tuh gini Mas, ngajarin saya tuh, kamu tuh bergurunya itu pada alam, karena alam itu tidak pernah bohong. Iya, semesta itu tidak pernah bohong Mas. Jadi gini, berguru oleh alam gimana, pripun bahkan semua kita itu diibaratkan di dunia itu tanaman Mas. Tanaman yang ditanam sama Gusti Allah, pasti ada yang hidupi, pasti ada yang ganggu kan gitu loh Mas. Nah, karena kita ditanam, kita sebagai tanaman itu, ya kita harus berusaha tumbuh kan Mas. Ya bagi tentu bilangnya, kabeh kuwi tanduran yang semua itu tanaman yang suatu saat akan dipanen sama pemiliknya. Gitu kan. Benar. Jadi tugasnya manusia itu ya sudah jalani, lakoni uripmu, nggak usah yang ibaratnya tuh milih pengen urip seperti apa gitu loh Mas. Tahu nggak? Maksudnya jalani saja hidupmu, kamu tuh nggak bisa milih. Allah sudah menentukan. Udah ada garis takdirnya. Kamu kaya, kamu miskin. Walaupun sekarang kita miskin, tapi kita bisa berusaha jadi kaya Mas. Tapi kalau Allah mentakdirkan kita miskin, ya kaya sebentar, miskin lagi akhirnya. Bener nggak? Bener. Kan? Kalau kita mau ditakdirkan jadi kaya, kita sekarang miskin, jadi kaya Mas. Iya toh? Betul. Gitu loh, jadi urip wis ditentok kayak gitu. Makanya saya tuh ini Mas, apa namanya Mbah Kidir ngajari saya kebaikan, ngajari saya ilmu yang bermanfaat gitu. Ya kan? Benar, seperti itu. Jadi kalau kembali lagi ke Alas Purwo itu, yang gendruwo itu nanti ada videonya Mas Rizky, pernah saya kirimi. Sempet kedapat ke kamera gitu ya? Iya, gede Mas, tinggi besar. Dan itu bener ya, berarti yang di Alas Purwo ini memang ada masing-masing makhluknya di tempat lain ada gede, tapi yang di sini lebih ganas. Lebih tidak bisa diajak kompromi Mas. Mereka ibarat kata itu apa ya, pengennya nyesat gitu loh Mas. Pengennya menyesatkan. Nah ini berarti kita semisalnya di tempat sana, misal kita salah menebang atau apa, itu bisa bener-bener ada sesuatu ya? Jangan salah, yang kemarin saya ceritain yang di tambang batu bara itu yang saya kirim, videonya belum saya kirim ya? Belum. Rizky kayaknya udah saya kasih. Itu dikiranya ular biasa dipotong-potong sama dia Mas.
Akhirnya kan itu ular siluman minta ganti nyawa. Yang dari kemarin dari Ternate sekarang dia lagi di Pak Purnomo di itu. Iya. Makanya Alas Purwo ini nih menurut Ibu ya yang sudah pernah ke dalamnya. Ini kenapa sih dia sangat berbeda dibanding hutan-hutan yang lain, Bu? Karena gini, Alas Purwo ini sebenarnya kan memang masih belum terjamah banyak manusia, Mas. Benar, itu benar. Orang masuk pasti cuma di luarnya, pinggirannya. Kalau di dalamnya pasti takut, Mas. Di situ banyak binatang buas, Mas. Apa aja sih, Bu? Oh, macan tutul udah pasti ada. Ada, macan ada. Ular. Ya. Terus itu monyet. Iya. Gitu. Banyak itu, Mas. Monyet tuh jangan salah, monyet tuh mau gigit tuh. Hah? Iya. Gigit? Oh, gitu. Orang saja pernah rebutan buah sama monyet, digigit leher saya. Yang bener, Bu. Sumpah, Mas, saya nggak bohong, Mas. Rebutan buah? Digigit? Digigit. Oh lah, Mas, bener. Iya. Alas Purwo itu. Tapi di dalamnya itu untuk bertahan hidup banyak buahan ya, Bu. Kalau Alas Purwo tuh kalau kita berani nggak bakalan mati karena lapar lah. Buah banyak dia, Mas. Buah yang bisa dimakan tuh di dalam Alas Purwo tuh banyak. Karena nggak ada yang mau ngambil, ya kan? Kecuali hewan ya. Iya. Oh gitu. Kapan ke Alas Purwo, Bu? Kapan? Kita tindakan. Nih kalau gue sama Bu Sri penelusuran Alas Purwo lu pada asik kan? Subscribe lu pada lu. Itu katanya ada wihara itu, Bu ya? Ada. Nah itu saya pernah bukan dulu, wihara, sebenarnya pura. Pura, iya. Nah itu saya pernah lihat di YouTube. Itu dulu kan yang heboh tuh yang tebo anak genderuwo itu loh. Katanya itu di situ ya. Loh, jangan salah, genderuwo itu dia punya nafsu, Mas. Dia bisa ngambilin orang. Iya, saya pernah dengar genderuwo bisa. Katanya ada yang pulang menyerupai suaminya. Iya. Dan melakukan. Itu di Blora, Mas. Tak ceritain, ini cerita nyata ya di Blora. Jadi ada tamu nih ke saya. Itu tuh suaminya tuh tukang nyari. Akan ada satu pohon namanya apa ya, Mas? Dia tuh diambil buat nali itu loh, buat bikin tali. Kayak jenis rotan gitu kali ya? Mungkin, ya mungkin. Itu buat bikin tali, Mas. Itu suaminya kalau ke hutan tuh jarang pulang. Jarang pulang. Nah, terus akhirnya dia ini kan Mas, istrinya kan di rumah. Di rumah itu didodoki, Mas. Diketuk pintunya gitu loh. Diketuk pintunya. Nah, diketuk pintunya itu dia menyerupai suaminya. Ya namanya orang kan dikiranya suaminya pulang. Disambut lah. Kok malam-malam bengi-bengi kok mulai tau, Mas, gitu. Iya, kesel, kata, capek, kata gitu, Mas. Ngajak tidur itu, Mas, genderuwonya. Dilalanya si mbaknya ini lagi mens, lagi bulanan. Nggak dilayani lah, namanya bulanan. Nggak dilayani kan, terus tidur lah mbaknya ini tidur. Kan udah diraba-raba, udah di itu tuh, Mas, merinding. Itu enggak lah, Mas, aku men, kayak gitu. Tidur lah mbaknya nih. Pagi harinya nggak ada tuh. Nggak ada. Suaminya itu. Terus telepon lah suaminya kan. Mbaknya ini telepon suaminya. Kemana? Mas, ya? Lungo kok gak pamit tuh, Mas, apa sudah balik lagi ke Alas kayak gitu. Semalam lagi pulang kok sudah balik lagi. Bingung lah, Mas, suaminya nih. Kapan aku mulai, kata gitu. Kapan saya pulang, kayak gitu, Mas. Dan sedek pengen lo ngejak turun, Mas. Wah, ngawur, wes dituruni urung, gitu. Suaminya ini ngiranya bukan dia, mungkin laki-laki lain kayak gitu. Wah, akhirnya di malam-malam seterusnya tuh kayak dikelonin itu loh, Mas. Kayak ceweknya tuh kayak dikelonin ini genderuwo ini. Tangannya tuh gede-gede gitu. Ketakutan lah, telepon sama saya. Telepon ibu. Terus saya emang ada gitu. Ternyata di belakang rumahnya itu ada
pohon asem tuh Budi Biang. Saya juga belum ke rumahnya, Mas. Dia bilang, Mbak, di belakang rumah sampean ada pohon asemnya ya, anu. Oh iya Mbak, ternyata bener. Gendrunya tuh di situ. Oh, dia tahu persis kalau suaminya nggak ada. Makanya kalau orang kayak lahir kayak anak itu, saya percaya Mas. Di rumah saya pun ada 2 gendruwo, sama percaya. Oh gitu? Iya, yang di pohon itu, rambutan itu, tapi dia nggak berani masuk. Maksudnya kalau saya nggak di rumah, dia baru masuk. Oh gitu. Nah itu Bu, kalau Ibu mau nyamperin yang tadi tuh, sama saya Bu sekalian. Gue kontenin bro. Boleh. Nanti suatu saat, kapan ya, nanti kita ke mamanya Alfi aja, ibunya Alfi aja cakep nanti. Bu, waduh ini. Ya. Orang kon piye sampean kok karo aku, ngobrolnya karo aku. cuman tole Alfi juga ora di neng di saiki ora diomongke, rahasia. Ya tuh kalau gendruwo itu dia bisa nyetubi manusia. Kayak di Alas Ketonggo yang sebelah mata 1, dia bisa membunuh manusia, Mas. Gimana caranya dan kenapa tuh biasanya rata-rata? Jadi kalau yang di Alas Ketonggo itu yang saya bilang gendruwo mata 1 itu, dia itu ketika dia tidak senang, terusik, maka dia akan bunuh, Mas. Dengan cara? Apa ditenggelamkan? Jangan salah, ditenggelamkan. Dan jangan bilang bahwasanya jin itu tidak bisa nyentuh manusia, bisa. Oh itu saya percaya, bisa. Bisa, Mas. Iya. Kayak saya waktu itu kan ada salah satu bandar togel namanya Aseng, zaman itu kan namanya Aseng. Pas ritual di situ, jadi anak buahnya tuh sering ke situ, Mas. Ada satu namanya tuh Mas Meti, panggilannya Meti, tapi nama asli siapa saya kan nggak tahu. Tujuannya apa dia ritualnya? Ya itu biar aman, nggak ketangkap polisi kayak gitu. Oke. Ketemulah sama saya gitu, minta Mbak biar ini Mbak selamat, istilahnya selamat nggak ketangkap polisi, namanya judi kan Mas. Itu terus akhirnya ya nggak apa-apa. Kungkum Mas, itu kungkum, saya suruh kungkum. Oh di sungai itu? Sungai itu. Terus yang namanya Meti kan gini, orangnya kan kemaki ya Mas. Tapi mohon maaf, saya bukan ngina fisik ya. Saya cerita ini orangnya rodok merongos gitu loh Mas. Rodok merongos? Iya. Oke. Giginya nih keluar gitu. Gini gitu. Iya. Mbak, ini Mbak, saya tuh pengen Mbak, cewek-cewek tuh seneng sama saya Mbak, gitu. Oh iya Mas, di belakang sana kan ada jati Mas. Dulu ada pohon jati tuh bentuknya kayak keris tuh Mas. Jati keris kayak gitu kan, jati keris. Sampai ambil aja Mas pupusnya daun jati itu. Pupusnya itu apa? Yang muda, daun jati yang muda itu Mas, saya suruh ambil. Terus Mbak dikunyah. Wah naik dia Mas ke jati itu, ngambil dikunyah Mas, bener-bener dikunyah itu. Saya mikirnya, terus saya gini, Mas rasanya kayak gimana sepet Mbak, kasar sepet gitu. Itu mesti bercanda maksudnya? Iya, ya Allah. Mau ngerjain itu loh Mas. Maksudnya beliau sadar diri kayak gitu tuh, wajahnya kayak begitu tuh gak usah kemaki gitu loh maksudnya saya. Bener loh Mas, waktu dia tuh ngambil pupusnya dikunyah kerus gitu. Terus orang itu kan di sini merah. Mas, gimana Mas? Enak sepet Mbak, kayak enak gitu kan. Terus 2 hari rambutnya contor tuh.
Ya mungkin karena gatel kali ya, gitu kan ada kayak itu. Ada bulu-bulunya. Aduh jadi gitu. Aduh. Itu contor gitu Mas, cakepnya tuh sampai udah bibirnya giginya keluar isinya contor, jadi kayak mama kayak topeng jangan. Jadi horor komedi ini. Gini. Saya kan bilang sama temennya, Mas, mati loh Mas. Wong bukan takon mangan gedung jati dipangan tenan loh Mas. Terus namanya Tri kan, Om Tri. Loh Mbak, mati loh Mbak, bukan nyemplung sumur loh Mbak, nyemplung gitu. Saya suruh nyebur sumur tuh pasti nyebur gitu, saking percayanya ya Mas. Nah akhirnya kan sini jontor Mas, namanya daun jati dimakan, dikunyah sini, kudu jadi memble gitu. Pulanglah mereka. Nah kok dilalahnya tuh Mas, apa yang saya ngomong tuh bener. Dia tuh ceweknya paling kerindil loh Mas. Oh, jadi deketin sama cewek-cewek? Ke saya tuh Mas, kalas ketonggo tuh bawa buah anggur, pokoknya bawa banyak. Saya dikasih itu waktu zaman itu dikasih duit itu 270.000. Ini Mbak buat jajan. Tapi ya Mas, cewekku akeh Mbak gitu. Beneran manjur. Saya bilang, "Iki demete kler, apa piye aku?" Yang itu Mas, bener. Mau ambil daun jati puakan Mas. Maksudnya tuh bercanda. Iya, buat kerjain doang. Soalnya saya tuh jengkel, orangnya tuh udah jelek, kemaki lagi gitu. Saya kerjain itu. Lah kok beneran manjur ya Mas? Manjur. Mas. Terus temen-temennya gini, Mbak saya mau lah Mbak diajari ilmu kayak meti. Ora lah Mas, gak. Saya bilang gitu. Terus yang gue Mas jadi kemaki, ceweknya banyak. Oh gitu? Iya. Oh. Maka gitu. Di seputaran sini daun apa yang bisa saya makan, Bu? Aku jalan ke tokonya itu Mas. Ada lucunya juga. Ada lucunya Mas. Terus ya Mas ya, kalau kungkum itu kan saya tuh paling betah kungkum. Saya kalau berendam atau kungkum itu saya bisa sampai 4 jam nggak keluar dari air. Iya kalau kungkum itu Mas. Nah terus jambu itu kan satu manis yang satu pahit itu sampai sekarang masih ada pohonnya. Khasiatnya apa itu Bu? Kalau saya nih ya, itu nggak masalah khasiatnya Mas. Soalnya yang pahit ini ada yang nunggu. Yang saya bilang kasih itu loh, batu ada bulu emasnya itu loh. Itu yang rasanya pahit itu di situ itu. Oh gitu. Pohon jambu itu masih ada. Sampai sekarang? Iya, nanti saya tunjukin. Ada videonya pas Putra Kungkum itu. Wah, Alas Purwo sih itu emang terkenal banget sih Bu. Kalau sama Ibu sih boleh, bukan mau jajan Bu. Iya. Iya, soalnya itu apa? Berarti Genderuwo itu bener punya bisa menyetubuhi. Yang bisa hanya Genderuwo, yang lain nggak bisa. Cincinnya. Sebenarnya pocong kuntilanak itu perwujudan dari jin Mas. Cuman kita tuh kadang kan sugesti ya. Saya kayak melihat pocong, ya itu nanti yang muncul ya itu pocong gitu loh. Gitu. Yang bisa mencelakakan itu hanya Genderuwo, kalau yang lain tuh nggak bisa. Dan Genderuwo itu biasanya menetap di tempat-tempat seperti apa Bu? Jadi kalau Genderuwo itu biasanya tuh di bambu, rimbun bambu. Terus kalau Genderuwo itu di rumah tuh bisa Mas. Kalau Genderuwo itu banyak yang kayak kita suka nyentelin baju. Pokoknya Genderuwo itu banyak yang kumuh. Yang kotor ya? Kotor tuh dia suka. Barang kayak gitu tuh yang tempat kotor tuh pasti dia suka Mas. Gitu, makanya kan rumah kosong itu pasti kan banyak penghuni, karena apa? Kotor. Iya. Gitu. Benar. Oke, ini menarik ya. Berarti selama 3 tahun itu
Ibu ketemu berbagai macam jenis ya, mulai dari makhluk sampai manusia yang lucu-lucu sampai macam-macam. Dan akhirnya di penghujung ceritanya ibu berarti gara-gara yang ditawan tadi sama Mbah Hidir ditolongin. Sambil dipecutin itu tadi. Akhirnya ibu dipulangkan ya ke rumah. Suruh pulang ke rumah itu. Wah, luar biasa. Berarti si Mbah Hidir ini kayak manusia biasa berarti? Iya, manusia biasa, Mas. Bajunya ya ganti, bajunya nggak sama, tiap ketemu sama saya tuh beda bajunya. Iya, selayaknya manusia lah ganti baju. Iya, makanya kan saya nggak nyangka. Dia terakhir saya diantarin itu dia bilang jenengku Kidir kayak gitu kan. Hidir, ya itu wallahu alam siapapun dia. Siapapun dia. Nah itu yang jadi guru saya sampai sekarang itu dia. Yang jelas dia orang baik ya. Orang baik yang nolongin saya gitu Mas. Yang benar-benar nolong di saat yang lain sudah bisa nolong ibu. Iya, kayak yang lawu udah nggak itu. Makanya kan yang lawu sama itu sama-sama demitnya kan. Gue demen nih. Gitu. Gitu. Jadi kita jangan percaya sepenuhnya sama jin gitu. Nah, ini kadang kita dijerumuskin nanti. Setuju Bu. Wah, ini closing statement yang gue tunggu nih. Kita jangan percaya terhadap jin karena kita bisa dijerumuskan ya. Iya. Kita hanya pada Allah Bu ya. Dan jangan menyalahkan jin, Mas. Oh gitu. Ya iya, yang salahnya kan manusianya. Kalau kita nyari pesugihan bukan jinnya yang salah. Jin itu kan hanya nawari. Kamu mau nggak kaya kayak gendruwo yang tadi ke saya nawarin bulu, kamu mau nggak kaya ya kan? Ya kalau kita nggak mau ya nggak bakalan terjerumus pesugihan, Mas. Bener. Jangan apa-apa jin, jinnya yang kasihan, Mas. Disalahkan terus. Bener. Udah jin dibully terus ya. Jinnya gitu aku mending kayak gitu. Oke. Tapi itu tadi keren tuh Bu. Apa berarti itu ya tipu dayanya mereka tuh kan kamu mau kayak ini nawari, ambil. Iya tergantung kitanya. Kalau kita nggak tahu itu kita ambil artinya kita meminta. Iya minta kecuali diserahin sama. Gitu. Oke, itu kan tipis sekali tapi artinya luar biasa berbeda. Beda Mas. Misalnya nih, Mas, nih saya mau kayak nih ambil. Kita nyabut itu ngambil, Mas. Kita minta pertolongan dia. Kecuali kayak yang lawu tuh, dia kan mau nolong saya, bukan saya minta di ngomong kan gitu. Iya, misalnya kayak inilah ada orang minta duit tuh di dompet kan kita ambil namanya. Atau ini mau duit kan beda. Bener, kayak gitu loh. Nah, Bu, ini Bro, ini kisah ininya keren banget nih ya. Ini gua tutup dulu biar masih sempat. Gua mau bikin beberapa cerita lagi sama Bu Sri mumpung di sini. Oke Bu Sri, ini sebelum kita tutup nih kisah 3 tahunnya Bu Sri, kan ya tadi sudah jelas ya setelah yang Bu Sri ditawan dan dikembalikan ke rumah, alhamdulillah setelah itu selesai ya perjalanan hutannya. Nah dari apa yang kita omongin tadi Bu panjang lebar, ini pesannya Bu Sri apa sih buat yang nonton? Jadi pesannya gini Mas, sebenarnya itu tidak ada jin yang menyesatkan Mas, cuman manusianya aja yang tergoda. Jadi jangan menyalahkan jin, jangan menyalahkan apa-apa. Karena apa? Ketika kita berpendirian teguh bahwasanya Allah itu maha segalanya, ya udah selesai Mas. Gitu loh. Benar. Ya kan? Betul. Dan mereka memang sudah diizinkan oleh Allah untuk menggoda manusia. Iya. Ya kalau nggak digoda jin semua baik, manusia baik semua, ya surga penuh nanti. Terus yang di neraka siapa ya kan, katanya kan gitu. Bisa ngelawak you kan. Oke brother, mudah-mudahan omongan kita ini ya ada sisi baiknya yang bisa diambil, kalaupun ada yang sisi buruknya buang jauh-jauh gitu Bu ya. Ya kita kalau ada salah-salah kata kita mohon maaf, ambil baiknya, buang buruknya. Gua Arfi dari Jajah Malam dan Bu Sri sebelumnya makasih banyak nih. Sama-sama. Udah diceritain, udah didatengin. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Bu Sri ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.